Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Sinta share screen dulu materinya. Masih teorema Pitagoras. Untuk submateri di pertemuan keempat ini adalah menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dan 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Seperti biasa, sebelum memasuki materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M+1D. Untuk 5M, yang pertama adalah menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan 1D adalah kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar terhindar dari COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan. Balik lagi ke materi, untuk kompetensi dasar dari segi pengetahuan, 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, menentukan 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras secara teliti. Oke, ini adalah untuk yang submateri pertama, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Sedikit informasi, kebalikan teorema Pitagoras. Kita pahami di sini, berdasarkan teorema Pitagoras, kita dapat membuat pernyataan yang berkebalikan dari teorema. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi kalau kebalikan dari teorema Pitagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Hanya dibalik saja ya kalimatnya. Oke, ayo kita pahami lagi untuk jenis-jenis segitiga. C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga berikut. Sisi terpanjang berarti adalah sisi miring atau hipotenusa. Oke, yang pertama, gambar pertama adalah sudut di sini segitiga siku-siku, sudutnya di antara A dan B, dengan C-nya tadi adalah sisi terpanjang, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu adalah segitiga siku-siku. Tapi jika gambar yang kedua modelnya seperti ini, sisi A dan sisi B, tapi dengan sisi terpanjang adalah sisi C. Sisi C setelah dihitung adalah C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dia disebutnya adalah segitiga lancip. Untuk gambar ketiga, segitiga di sini sisi A dan B, kemudian sisi C. Jika hitungannya adalah C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia adalah termasuk segitiga tumpul. Modelnya seperti ini gambarnya. Ya, kita lanjut untuk contoh soal pertama. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Di sini ada kelompok bilangan. Nanti di sini tabelnya. Kolom yang kedua adalah jenis segitiga. Kolom pertama tadi kelompok bilangan. Misalnya yang pertama adalah angka 13,9,11. Nah, nanti setelah kita hitung dia jenis segitiganya apa. Kemudian soal keduanya 8,17,15. Nanti jenis segitiganya dia termasuk segitiga apa. Kemudian kelompok bilangan yang ketiga 12,16,5. Dan jenis segitiganya itu apa? Oke, kita masuk pembahasan. Di sini penyelesaiannya kita lihat terlebih dahulu angka atau bilangan yang paling besar, yaitu adalah 13. Berarti C sama dengan 13, maka A sama dengan 9 dan B sama dengan 11.
Kita hitung C kuadrat sama dengan 13 kuadrat adalah 169. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat kita hitung sama dengan 9 kuadrat tambah 11 kuadrat. Sama dengan 81 tambah 121. Sama dengan adalah 202. Karena C kuadratnya tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Jadi dia termasuk segitiga apa? Lancip atau tumpul. Nah, karena C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Kita lihat di sini yang harus diingat. Oke. Untuk contoh soal kedua, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Oke, di sini ada alternatif penyelesaian. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C adalah 38 cm. Kita hitung yang C-nya dulu. C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. Kemudian kita hitung A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat tambah 25 kuadrat sama dengan 289 ditambah 625 sama dengan 914. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku, karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Coba kalian kerjakan nanti di buku catatan manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Di sini nanti ada pertanyaan A, B, dan C sesuai contoh 1 dan 2. Oke, kita lanjut. Untuk submateri kedua, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Oke, sedikit informasi. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa yaitu C kuadrat. Kemudian langkah keduanya adalah menghitung A kuadrat tambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Jika berbeda, dia termasuk tumpul atau lancip nantinya, ya, seperti tadi materi sebelumnya. Untuk contoh soal 1, bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25, dan 5 kuadrat sama dengan 25. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misalnya, jika kita mengalihkan 3,4 dan 5 dikalikan dengan 5. Nah, 3 kali 5 kita akan mendapatkan adalah 15. 4 kali 5 adalah 20. 5 kali 5 adalah 25. Nah, ketiga bilangan ini juga termasuk memenuhi teorema Pythagoras dan termasuk triple Pythagoras. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kenapa disebutnya dia triple Pythagoras dan teorema Pythagoras? C kuadrat tadi sama dengan 25 kuadrat adalah 625. Kemudian langkah keduanya kita hitung A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Yaitu sama dengan 225 tambah 400 sama dengan 625. Karena dia sama perhitungannya, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ketiga bilangan membentuk triple Pythagoras dan memenuhi teorema Pythagoras. Oke, paham? Kita lanjut. Sedikit informasi. Aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Salah satunya seperti berikut.
Cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya menghasilkan triple Pitagoras. Perhatikan gambar 6.15. Jadi sini ada segitiga siku-siku. Untuk sisi alasnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Untuk sisi tingginya 2PQ. Sisi miringnya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita lanjut. Ayo kita pahami tadi panjang sisi segitiga siku-siku adalah tadi P kuadrat tambah Q kuadrat ini dalam kurung, di koma dalam kurung P kuadrat dikurang Q kuadrat dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya membentuk triple Pitagoras. Kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut. Isilah tabel berikut dengan sebarang dua bilangan asli, P dan Q sedemikian sehingga P lebih besar dari Q dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Oke, di sini ada tabel dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Nah, P-nya tadi, angka-angka yang di P lebih besar dari angka-angka yang Q. Contoh yang pertama, di sini P-nya 2, Q-nya 1. Tabel yang kolom yang ketiga, di sini adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 5. Kemudian kolom yang keempat, P kuadrat dikurang Q kuadrat. Di sini adalah 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan 3. Kolom yang kelima, 2PQ. Berarti 2 kali 2 kali 1. Sama dengan 4. Nah, hubungannya adalah nanti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Lalu triple Pitagorasnya adalah 5,3,4. Nah, di sini juga boleh dilihat 5, 3, 4. Maka di sini 5,3,4. Contoh yang kedua, P-nya 3, Q-nya 1. Kolom ketiga, P kuadrat tambah Q kuadrat. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 10. Kolom keempat, P kuadrat dikurang Q kuadrat. 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat adalah 8. Kemudian 2PQ untuk kolom kelima, 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Nah, hubungannya nanti 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kemudian triple Pitagorasnya berarti 10,8,6. Untuk contoh yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ini, nanti kalian teruskan di buku catatan kalian. Kita lanjut ke contoh soal 2. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Pertanyaan A adalah 10,12,14. Pertanyaan B, 8,17,15. Kita masuk ke pembahasan untuk pertanyaan A. 10,12,14. C-nya sama dengan 14. A-nya 10, B-nya sama dengan 12. Kita hitung C kuadrat sama dengan 14 kuadrat adalah 196. Lalu langkah keduanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 12 kuadrat. Yaitu adalah sama dengan 100 tambah 144. Dijumlahkan berarti menjadi 244. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, perhitungannya berbeda, maka bilangan tersebut bukan triple Pitagoras. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan B-nya. Pertanyaan B adalah 8,17,15. Berarti C-nya sama dengan 17 karena yang paling panjang, ukuran yang terpanjang. A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 15. Langkah pertama kita hitung C kuadrat sama dengan 17 kuadrat adalah 289. Langkah kedua, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Sama dengan 64 tambah 225. Itu dijumlahkan sama dengan 289. Karena hasilnya sama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras. Oke, contoh soal ketiga. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang?
Coba jelaskan. Oke. Di sini ada kita buat gambarnya. Dan di tingginya 408 cm, panjangnya sebelah sini 306 cm, dan panjang salah satu diagonal 525. Penjelasannya, dari ilustrasi tersebut diketahui sisi terpanjang C sama dengan 525, maka A sama dengan 306 dan B 408. Kita hitung langkah pertama, C kuadrat sama dengan 525 dikuadratkan sama dengan 275.625. Kemudian langkah keduanya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 306 dikuadratkan tambah 408 dikuadratkan sama dengan 93.636 ditambah 166.464. Nah, setelah ditambah sama dengan adalah 260.100. Karena C kuadratnya tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, melainkan dia adalah segitiga tumpul. Jadi bingkai jendela tersebut bukan persegi panjang. Bentuknya dia persegi panjang agak miring, maka dia disebutnya bukan persegi panjang dan segitiga tumpul. Oke, ayo kita kerjakan nanti di buku catatan kalian. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 144 cm, panjang 42 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 150 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Kalian jelaskan sesuai model contoh sebelumnya. Semoga kalian memahami submateri keempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.